Selamat datang di perjalanan kita hari ini. Kita nggak cuma akan ngomongin soal mimpi loh, tapi kita bakal mulai mendakinya bareng-bareng. Anggap aja ini peta dan kompas pribadi Anda untuk menaklukkan puncak tertinggi dalam hidup Anda. Gimana? Sudah siap untuk memulai pendakian? Anda tahu, setiap perjalanan besar itu kan mulanya dari cara kita memandang sesuatu. Coba deh kita bayangin bareng-bareng ya, impian Anda itu ibarat gunung yang megah, berdiri kokoh di depan sana. Nah, satu-satunya cara buat ngelihat keindahan dataran yang luas di baliknya, ya dengan mulai mendaki. Perspektif baru itu cuma bisa kita dapat dari atas, dari ketinggian, bukan dari lembah nyaman tempat kita berada sekarang. Oke, bagian 1, gunung impian Anda. Nah, ini adalah langkah pertama dan paling krusial buat seorang pendaki, memilih gunungnya. Ini bukan cuma soal milih tujuan loh, ini tentang nemuin puncak yang benar-benar memanggil jiwa Anda. Puncak yang bikin setiap langkah, setiap tetes keringat, itu terasa sepadan. Pesan di sini, jujur, nusuk banget ya kan? Ini bukan lagi soal pilihan, tapi ini adalah panggilan buat kita untuk bertindak. Gini deh, kalau Anda nggak mulai merancang dan membangun istana impian Anda sendiri, ya siap-siap aja sisa hidup Anda bakal dihabiskan jadi kuli bangunan buat istana orang lain. Jadi pertanyaannya simpel, Anda mau jadi arsiteknya atau cuma jadi pekerjanya? Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian 2, membangun jembatan bukan tembok. Jadi, gunung impian kita udah jelas di depan mata. Tapi, eits, jangan salah sangka dulu. Pendakian ini nggak akan pernah mulus kayak jalan tol. Bakal ada jurang yang dalam, badai yang menerpa, dan bebatuan tajam yang siap menghadang. Sekarang, mari kita bicara cara menaklukkannya. Coba deh ingat prinsip ini baik-baik. Kalau jalur yang lagi Anda lewati sekarang rasanya gampang banget, datar, mulus, wah kemungkinan besar Anda cuma muter-muter di situ-situ aja. Rintangan itu bukan tembok buat kita berhenti, tapi justru anak tangga. Setiap batu yang menghalangi jalan itu bukti kalau kita lagi menanjak, bukan lagi jalan-jalan santai di taman. Dan disinilah mentalitas seorang pendaki sejati diuji. Hidup ini pasti deh bakal ngelempar batu ke arah kita. Entah itu kegagalan, kritik, atau kesulitan lainnya. Pertanyaan pentingnya itu bukan, kenapa sih ini terjadi sama saya? Tapi, dari batu-batu ini saya mau bangun apa? Anda punya pilihan, menumpuknya jadi tembok penyesalan yang tinggi dan ngehalangin jalan, atau merakipnya jadi jembatan kemenangan yang bisa membawa Anda lebih tinggi. Ingat, bahan bakunya sama, tapi arsiteknya itu Anda. Pernah nggak sih ngerasa pas lagi berjuang keras, malah banyak yang kritik atau ngejatuhin? Kalau iya, jangan kecil hati. Anggap aja itu hukum alam. Pohon yang buahnya paling manis justru yang paling sering dilempar batu kan? Jadi kalau batu-batu itu mulai berdatangan ke arah Anda, coba deh tersenyum. Itu tandanya Anda punya sesuatu yang sangat-sangat berharga. Oke, kita lanjut ke bagian 3, aksi dan pikiran cerdas. Rintangan dari luar udah kita bahas, ya. Sekarang waktunya kita bedah peralatan paling penting yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu tindakan nyata dan pikiran yang tajam. Gini, di tengah pendakian yang curam, semua omong kosong itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Anda bisa cerita ribuan kali soal mimpi pengen sampai puncak, tapi yang benar-benar dihitung itu cuma jejak kaki Anda. Apa yang Anda lakukan, tindakan Anda, itulah yang mendefinisikan siapa Anda sebenarnya, bukan kata-kata manis Anda. Coba pikirkan ini, kita semua kan dikasih otak, itu perlengkapan standar, gratis dari pabriknya. Tapi cuma punya otak aja nggak bakal bikin kita sukses atau kaya. Kuncinya ada di langkah kedua dan ketiga. Anda dihargai, Anda bisa sampai puncak itu kalau Anda pakai otak itu. Dan bukan cuma dipakai, tapi dipakai dengan cerdas buat cari jalan, mecahin masalah, dan ngelewatin medan yang sulit. Ini nih sebuah ironi besar dalam hidup, tahu nggak? Kita sering banget fokus sama apa yang nggak kita punya, padahal ransel kita ini udah penuh sama potensi yang bahkan belum kita buka. Jadi, yuk berhenti mengeluhkan apa yang kurang. Mulai sekarang fokus untuk memaksimalkan apa yang sudah ada di tangan kita. Masuk bagian 4, kompas bernama integritas. Bayangin deh, pas badai datang, kabut tebal nutupin semua pandangan, peta dan kompas biasa itu bisa jadi nggak berguna. Di saat itulah, Anda butuh satu penunjuk arah yang nggak akan pernah goyah. Namanya integritas. Kompas moral yang akan selalu menuntun Anda, bahkan saat semuanya terasa nggak pasti. Jadi, ada 2 jenis manusia di dunia ini. Yang pertama, orang yang punya harga. Dia menempelkan label harga di lehernya. Artinya, dia bisa dibeli, bisa disewa, bisa ditawar. Nah, yang kedua adalah orang yang punya nilai.
Dia menyimpan berlian di dalam dirinya. Dia nggak punya harga karena dia tak ternilai. Nilai itu ditempa dari kejujuran. Dan itu nggak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun. Mulai sekarang, coba deh kita lihat kejujuran dan integritas itu sebagai barang mewah. Beneran loh, nggak semua orang mampu memilikinya karena harganya itu karakter yang kuat. Jadi jangan pernah mengharapkan hadiah mahal ini dari orang-orang murahan. Dan yang lebih penting lagi, pastikan Anda berteman dengan orang-orang yang juga mampu membeli kemewahan ini. Pernah dikhianati terus jadi nyalahin diri sendiri. Kenapa sih aku sebodoh ini percaya sama dia? Kalau pernah, ubah cara pandang Anda sekarang juga. Dengerin ini baik-baik. Saat seseorang menghancurkan kepercayaan yang Anda kasih, itu bukan bukti kalau Anda bodoh. Sama sekali bukan. Itu bukti kalau mereka yang nggak pantas nerima hadiah semahal itu dari Anda. Jadi bukan Anda yang salah, tapi mereka yang nggak layak. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, pemandangan dari puncak. Wah, kita udah jalan jauh ya, dan puncak udah makin dekat. Tapi setelah semua keringat, semua perjuangan, sebenarnya apa sih yang kita cari di atas sana? Apa arti sesungguhnya dari semua ini? Tapi pasti ada suara kecil di kepala yang bertanya, apa gunanya semua perjuangan ini? Gimana kalau udah mempertaruhkan segalanya terus kalah? Nah, ini pertanyaan yang menghantui setiap pemimpi. Rasa takut akan kegagalan. Yuk kita hadapi ketakutan ini secara langsung. Begini cara para pendaki hebat melihat risiko. Buat mereka, nggak ada yang namanya gagal total. Cuma ada 2 hasil. Kalau Anda menang, Anda bisa berdiri di puncak dan memimpin orang lain. Kalau Anda kalah, Anda pulang bawa peta yang super berharga. Peta yang nunjukin semua jurang dan jalan buntu. Jadi Anda bisa membimbing orang lain biar nggak tersesat di jalan yang sama. Kemenangan ngasih Anda mahkota. Kekalahan ngasih Anda kebijaksanaan. Dua-duanya adalah harta karun. Setiap pendaki pasti punya jejak dari pendakian sebelumnya kan? Nah, cara menangani masa lalu itu begini. Anggap masa lalu itu tempat untuk dikunjungi, bukan untuk ditinggali. Kayak base camp. Boleh nengok sebentar buat ambil pelajaran, tapi jangan bangun tenda dan menetap di sana. Kenapa? Karena Anda nggak bisa bangun hari esok yang lebih baik kalau Anda terus-terusan kejebak di hari kemarin. Dan ingat, kalau hari kemarin masih kelihatan besar banget buat Anda, itu tandanya Anda belum berbuat banyak hari ini. Matahari terbitnya di depan, bukan di belakang. Kemenangan yang didapat dengan gampang tanpa perjuangan itu rasanya hambar. Kayak makanan tanpa garam. Justru, manisnya keberhasilan di puncak itu lahir dari pahitnya perjuangan saat mendaki. Justru karena ada resiko untuk jatuh, makanya pas berhasil berdiri di puncak, rasanya luar biasa membahagiakan. Dan disinilah inti dari seluruh perjalanan kita. Tantangan itu memang bikin hidup jadi menarik. Tapi, berhasil mengatasi tantangan itu, itulah yang bikin hidup jadi bermakna. Perjalanannya memberikan kita cerita, tapi keberhasilan menaklukkannya, itulah yang memberikan kita makna. Oke, peta sudah ada di tangan Anda. Rutenya udah tergambar. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan lagi soal gunungnya, tapi soal Anda. Puncak impian Anda di sana sedang menunggu, memanggil nama Anda. Pertanyaannya, kapan Anda akan menjawab panggilan itu dan mengambil langkah pertama Anda?